Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aplia Maharani dengan NIM 30600122021 dari jurusan Ilmu Politik kelas Ilmu Politik 1 dari Universitas Islam Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi politik menurut pandangan saya sendiri untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah komunikasi politik. Langsung saja ke videonya, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik serta aktor-aktor politik yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintah, serta kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga dapat diartikan sebagai komunikasi yang melibatkan antara yang memerintah dan yang diperintah. Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur. Yang pertama, komunikator politik adalah mereka yang dapat memberikan informasi tentang berbagai hal yang mengandung makna tentang politik. Yang kedua yaitu pesan politik, ialah pernyataan yang ditulis secara lisan maupun secara tertulis, secara verbal maupun non-verbal, secara terang-terangan atau tersembunyi, yang mengandung isi mengenai politik. Yang ketiga yaitu saluran dan media politik, yaitu alat atau sarana yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Yang keempat yaitu sasaran dan target politik. Sasarannya ialah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungannya dalam bentuk pemberian suara pada saat pemilihan umum. Yaitu pengaruh dari komunikasi politik. Efek dari komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman kepada masyarakat terhadap sistem pemerintahan serta partai-partai politik yang ada di Indonesia, serta dampak dari pemberian suara saat pemilihan umum. Selanjutnya, saya akan menyebutkan dua pendekatan pada komunikasi politik, yaitu satu, pendekatan proses, dan yang kedua, pendekatan agenda setting. Proses pada komunikasi politik sama halnya dengan komunikasi pada umumnya, yaitu yang bertatapan langsung maupun dengan tidak langsung, dengan beberapa komponen alur seperti pertama yaitu komunikator atau pengirim pesan, kedua encoding yaitu proses penyusunan ide menjadi pesan, yang ketiga message atau pesan, yang keempat media atau saluran, kelima decoding atau proses pemecahan, yang keenam yaitu komunikan atau penerima pesan, dan yang terakhir 7 feedback atau umpan balik. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa saluran dalam komunikasi politik. Yang pertama, komunikasi massa, yaitu komunikasi satu kepada banyak atau komunikasi melalui media massa. Kedua, komunikasi tatap muka. Contohnya seperti rapat umum, konversi pers, dan komunikasi berperantara. Misalnya ada perantara antara komunikator dan halayak seperti di televisi. Ketiga, komunikasi impersonal, yaitu komunikasi satu kepada satu. Dan yang terakhir yaitu komunikasi organisasi, yaitu komunikasi satu kepada satu atau satu kepada banyak orang. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari video saya mengenai komunikasi politik dalam tugas komunikasi politik untuk memenuhi tugas mid semester. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.